Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang Asmaul Husna dengan tema Aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan mempelajarinya dari awal. Monggo disimak dengan baik. Yang pertama adalah meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah artinya menurut bahasa asma itu nama-nama. Nama-nama Allah Al-Husna yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau yang terindah. Sesuai dengan surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya dialah tiada Tuhan selain Allah, selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi 99 nama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidan, yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Karena siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Meskipun demikian ada beberapa pendapat yang mengatakan nama-nama Allah itu banyak, ada 100, 200 ribu, bahkan tidak terhitung karena saking banyaknya itu. Tapi yang wajib kita kenali adalah 99 nama itu, yaitu Asmaul Husna yang masyhur, yang wajib kita ketahui. Dalilnya apa? Itu ada di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu fi biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan juga surat Al-Isra, qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini adalah membuktikan bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang terbaik. Pembagian Asmaul Husna ditinjau dari maknanya. Jadi ada beberapa pembagian ya dari sifat-sifat nama-nama Allah yang 99 itu dibagi lagi, dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ditinjau dari sifat zat Allah. Itu contohnya itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami' maha mendengar, sampai Al-Qadir yang maha kuasa. Itu yang menunjukkan sifat zatnya. Yang kedua menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Khaliq. Khaliq itu Allah maha pencipta. Ar-Razzaq, Allah itu maha memberi rizki, ya. Kemudian Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Afu, maha pemaaf, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga menunjukkan kesucian dan kesakralan Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Quddus dan As-Salam. Itu sudah ada artinya. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna yang tunggal. Sudah Al-Majid yang maha mulia, Al-Hamid yang maha terpuji, As-Samad yang bergantung kepadanya seluruh makhluk, Al-Azim dan yang maha agung. Nah, ini adalah pembagian atau pengelompokan klasifikasi dari Asmaul Husna. Mana Asmaul Husna? Kita akan membahas beberapa sifat-sifat Allah, tapi cuma terbatas ya, tidak semuanya. Yang kita bahas yang pertama adalah Al-Karim, Allah itu maha mulia. Dalilnya apa? Fata'ala Allahul Malikul Haqqu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Rabbul Arsyil Karim, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Berdasarkan mana-mana Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim ketika kita mencontoh sifat Allah Al-Karim, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menebarkan kebaikan. Jadi kita ini menebarkan kebaikan kepada seluruh manusia, terutama umat Islam. B. Bersikap pemaaf dan lapang dada, karena kita mencontoh sifat mulianya dari Allah. Kemudian senantiasa menunaikan amanah. Kemudian memiliki empati dan simpati. Yang mencintai Allah SWT dan Rasulnya.
Nama Allah yang selanjutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah berarti Allah Maha pemberi rasa aman. Dalilnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka ketika dari rasa ketakutan. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan sebagai seorang muslim, kita harus mencontoh sifat Allah yang al-mu'min ini, yaitu memberi rasa aman kepada orang lain. Apa contohnya? Yang memberi rasa aman kepada siapapun, ya, baik dari lisannya ataupun tindakannya. Tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi cobaan. Karena Allah telah memberikan keterangan dan jaminan kepada setiap muslim. Jadi orang yang punya berkeyakinan bahwa Allah itu al-mu'min, dia akan tenang hidupnya. Allah itu al-mu'min, Allah akan memberi rasa aman kepada kita semuanya. Kemudian C, berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Tapi kita juga tetap harus berusaha. D, mentaati rambu-rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri. Itu contoh perilaku yang mencerminkan nama Allah, yaitu Al-Mu'min. Selanjutnya Al-Wakil, yang mencukupi adalah menjamin. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatu. Juga Al-Wakil juga diartikan wa tawakkala 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Ini makna yang khusus. Ya, sikap yang perilaku yang harus diimplementasikan apa? Memohon ampunan kepada Allah dan menjagaannya dan memohon penjagaannya di dalam agama dunia dan akhirat. Berdoa kepada Allah agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia. Allah itu Maha memelihara, ya. Kemudian C, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri kita. Jadi kita harus memelihara apa yang diamanahkan kepada diri kita. Itu. Ini penerapan surat Asmaul Husna Al-Wakil. Selanjutnya Al-Matin. Al-Matin itu artinya zat yang maha kuat. Artinya Allah itu zat yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak yang tertinggi, tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang harus dicontoh, ya, dari sikap Al-Matin ini adalah memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia, menjaga keutuhan agama, berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu, ya. Kita harus kuat untuk melawan hawa nafsu. Kemudian D, memiliki prinsip dan pendirian kokoh untuk menyebarkan Islam, itu berdakwah mengajak setiap muslim, mengajak teman kita, saudara kita untuk tetap berada dalam naungan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya nama Allah Al-Jami', artinya Allah itu Maha Penghimpun. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan menyalahi janji. Menurut Imam Ghazali, man al-jami adalah dia yang menghimpun yang sama, yang berbeda dan bertolak belakang. Gitu ya. Jami itu semuanya, bisa menghimpun yang sama, yang berbeda pun, yang bertolak belakang pun bisa. Sikap atau perilaku yang mencerminkan Asma Allah Al-Jami adalah menguatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah. Kita harus bersatu padu karena kita disatukan oleh Allah. Tumbuhnya sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Kemudian mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan, ya, karena setiap muslim itu bersaudara. Maka jangan ada kalau perbedaan kecil itu kita membuat terpisah, ya. Kemudian D, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri sebagai pemerintah, ya. Kemudian selanjutnya sifat atau nama Allah Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Maknanya Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari perbuatan zalim dan menentukan secara zalim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat
kebajikan. Sikapnya yang mencerminkan itu bagaimana? Yang pertama, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Kalau ada yang bersalah, ya sama ya. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu tidak boleh. Kemudian hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak boleh zalim. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah di tengah kehidupan bermasyarakat. Tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seorang yang dipercaya untuk memutuskan sesuatu, harus netral. Ya. Harus netral berdasarkan ilmu dan keadilan yang kita miliki. Yang terakhir ada bersifat sportif dan berani mengaku kesalahan kalau kita berbuat salah. Kemudian al-akhir, Asmaul Husna al-akhir artinya yang terakhir. Allah itu zat yang maha kekal, yang maha sendiri ya. Tiada akhir, kekal. Ketika semuanya makhluk hancur, Allah itu tinggal satu-satunya. Karena Allah yang menciptakan dan yang menghancurkan. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan adalah menjadikan Allah sebagai tujuan peribadahan seorang hamba. Jadi kita harus beribadah itu tujuannya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Kemudian meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi itu hanya Allah, bukan makhluk. Yang C, menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga kita termotivasi untuk selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan, menjauhi perbuatan yang mungkar. Nah, bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan? Yaitu adalah pertama mempelajari dan mengkajinya. Kita harus paham asma-asma Allah yang 99 itu, dan kemudian setelah itu menghafalkannya, menghafalkan asma-asma Allah tersebut, kemudian menjadikan Asmaul Husna itu sebagai zikir ketika sholat atau di luar sholat, dan menjadi bagian dari bacaan doa yang kita lakukan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang terakhir adalah menerapkan akhlakul karimah yang dengan meneladani Asmaul Husna yang telah disebutkan di atas. Bukan hanya 7 itu saja, tapi semuanya. Tapi setidaknya 7 itu sudah kita pelajari. Tinggal mempelajari yang lainnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Bagaimana hikmahnya? Jadi orang yang melakukan Asmaul Husna, dia akan memperoleh keyakinan bahwa adanya rahmat, hidayah, taufik itu dari Allah SWT. Mendapatkan pahala, ya, kemudian mendapatkan simpati karena sudah berakhlakul karimah, kemudian mendatangkan manfaat bagi orang lain, menumbuhkan sikap roja. Roja itu berkeinginan, positive thinking bahwa Allah itu akan menolong kita. Khauf, takut dari siksa-siksa Allah, takut dari untuk melakukan maksiat ya. Tawaddu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan sifat yang lainnya saat melaksanakan ibadah. Kemudian memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, baik yang lahir atau batin. Kemudian membentuk karakter budi pekerti luhur atau akhlakul karimah, menanamkan sifat-sifat yang baik terhadap Asmaul Husna, mencintai Allah, para Rasul Muhammad dan Al-Quran, tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang Asmaul Husna. Semoga nama-nama Allah ini kita dapat terapkan dengan baik, kita dapat laksanakan dengan baik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita mencerminkan, kita contoh nama-nama Allah yang baik tersebut. Terima kasih, selamat jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.